Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu, bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Baik Anda yang ada di sini maupun mungkin ada di rumah. Masih ada ya jemaat yang masih harus di rumah karena mungkin mereka keterbatasan secara fisik. Tapi kita tetap berterima kasih karena Tuhan menyediakan teknologi yang baik supaya kita bisa bersama tetap beribadah. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu milik kita bersama. Apa itu ya? Kita akan membaca terlebih dahulu landasan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama hari ini. 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 27. Tadi sebagian sudah kita baca satu ayat pertama ini ya dari ayat yang ke-12. Saya akan baca ayat 12, Bapak Ibu Saudara-saudara boleh bersama-sama dengan Lose Sindwi. Bisa dinyalakan mic-nya Lose untuk membaca ayat yang ke-13 dan seterusnya sampai ayat 27. Kita akan membacanya ya, saya akan membaca duluan. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan membicarakan tentang milik kita bersama. Saya mau cerita dulu ya. Saya di rumah punya 2 motor. Ini bukan pamer ya ceritanya, ini saya mau cerita. Jadi motor saya itu ada 2, satu yang lama, keluaran sekitar tahun berapa ya, 2007 gitu. Yang satunya saya baru beli kira-kira 2 tahun yang lalu. Nah kenapa kok beli motor baru? Nah ini ceritanya yang melatar belakangi saya beli motor baru, bukan pengen pamer atau gengsi atau bagaimana. Jadi ceritanya suatu hari itu saya keluar dari rumah, baru aja keluar dari rumah. Bapak Ibu kalau tahu rumah saya tuh ada selasannya yang turun gitu ya. Jadi kalau sudah turun ternyata tuh mogok Bapak Ibu. Dua-duanya terus mati mesinnya. Terus saya coba pakai ini ya starter tangan ya. Bapak Ibu yang bisa motor bisa membayangkan. Mati lagi. Bolak-balik ya. Sampai jengkel saya. Aduh wes nggak bisa pakai tangan terus saya ini ya pakai kickstarter. Maksudnya dipancal Bapak Ibu. Dipancal. Ya gitu, mati lagi. Wes bolak-balik sampai keringetan ya, karena itu siang-siang panas di rumah pasti ada orang. Sampai Bapak Ibu, nah ini yang bikin saya mau malu itu karena tetangga sebelah rumah sampai keluar. Terus bilang gini, Mbak Kristina ada yang mau dibantu gitu katanya ya. Aduh, malu saya. Terus saya bilang, karena saya udah putus asa ya, sudah tak pakai tangan gitu nggak bisa, pakai kickstarter nggak bisa.
Iya Mas, minta tolong dibantu. Akhirnya dia membantu seperti saya sudah lakukan pakai starter tangan, tetap tidak bisa. Kemudian di kickstarter karena cowok itu lebih kuat ya kalau mancal gitu ya. Sampai dia juga keringetan, sungkan saya. Enggak bisa Bapak Ibu, sampai keringetan gitu sekitar ya 10-15 menit enggak bisa. Terus saya bilang, Mas sudah, kasihan saya ya sungkan. Terus dia bilang, apa bensinnya habis ya karena speedometer indikatornya bensin itu sudah rusak. Jadi enggak kelihatan tuh bensin masih ada atau enggak. Dicek, dibuka ternyata masih ada bensinnya. Berarti bukan itu persoalan. Terus dia mikir, apa ya kira-kira katanya. Nah yang tahu motor, mungkin ini businya Mbak Christine katanya. Wah iya betul juga ya. Busi itu cilik gitu terus sama dia dibuka. Oh iya nih businya ini harus diganti. Bapak Ibu ternyata gara-gara busi kecil yang harganya saya lihat di internet itu enggak tahu ya kok Didi atau Aisyupo mungkin tahu ya. Itu harganya enggak sampai 20.000 itu garai saya keringetan sampai mualu sama tetangga itu ya. Gara-gara busi yang cuman kecil itu yang sama spion, kalau spion katanya sepasang itu 70.000 ke atas, apalagi kalau yang ori pasti lebih mahal. Cuman gara-gara barang kecil busi itu kacau itu motor saya ya. Sampai saya malu akhirnya saya beli motor yang baru. Gitu ceritanya, ya gitulah. Dari sini kita melihat ya Bapak Ibu, gara-gara hal yang kecil, komponen yang kelihatannya sepele dan murah, bukan yang menonjol, yang kelihatan bagaimana, itu suatu motor bisa jadi tidak berfungsi dengan baik. Nah di dalam gereja itu juga banyak orang, banyak anggota yang merasa dirinya itu tidak punya peranan penting sebagai salah satu komponen di dalam gereja ini. Bayangkan kalau misalnya di dalam sebuah pelayanan ada banyak jemaat, banyak anggota kita ini, lalu ada orang yang tidak berperan apa-apa atau harusnya berperan A tapi dia merasa ndak wes gitu ya. Itu biasanya kita membayangkan orang yang merasa dirinya tidak signifikan atau tidak terlalu penting. Kalau misalnya kita perhatikan misalnya motor saya itu ya terdiri dari banyak komponen. Ya selain busi yang nyebelin tadi itu ya penyebabnya itu tadi. Sekecil apapun itu punya peranan di dalam motor itu. Ya enggak tahu itu ya busi, ya ban, ya aki, kemudian lampu depan, lampu sen. Kemudian ada kampas rem kalau motornya itu ada koplingnya itu ya kampas kopling, ada skok. Ada speedometer, indikator bensin dan lain sebagainya itu kalau tidak berfungsi dengan baik atau tidak ada yang tidak melakukan bagiannya maka satu motor itu ya tidak berfungsi baik. Demikian pula dengan gereja apabila ada satu komponen, satu bagian yang tidak melakukan bagiannya dengan baik atau bahkan nggak ngapa-ngapain maka gereja itu tidak akan berjalan dengan yang seharusnya. Jemaat yang terkasih, setiap kita yang adalah jemaat Tuhan, orang percaya itu punya bagian, punya peran masing-masing di dalam satu komunitas kita ini. Saya itu paling sedih kalau orang tuh ngomong gini ya, gereja itu gerejanya orang kaya. Gereja GKT itu gereja orang kaya. Saya sedih sebetulnya. Padahal saya ngabsen di depan tuh ya, ada Bu Mecun, ada Vito. Kita nggak pernah tanya, dompet KTP ini apa? KTP enggak usah. ATM gold atau blue atau ada black ya bener. Wah itu soge itu yang black itu ya. Ada yang platinum, ada yang titanium. Nah kalau punya black card itu kita tolong panitia pembangunan, siapa yang punya black card langsung tolong digesek gitu ya. Kita tidak pernah melihat itu. Kita juga nggak pernah lihat tuh isi dompet berapa. Ada cicilan? Ya nggak ada. Kita nggak pernah juga tuh menilai jemaat dari jenis motornya. Apakah motornya kayak saya di starter angel atau motornya baru, moge atau misalnya gitu. Atau mobilnya itu jenis apa? Wah jenis SUV atau jenis yang pintunya cuma 2.
Mungkin pick up maksudnya ya. Bukan maksudnya sport gitu loh Bapak Ibu. Kita nggak pernah menilai seperti itu, nggak pernah sungguh. Saya yakin para hamba Tuhan, para penyambut tidak pernah menilai Anda itu dari atas bawah. Kita tidak pernah. Kita melihat semua itu sama. Tapi Bapak Ibu, perasaan inferior semacam ini. Bahwa oh ini orang kaya semua. Merasa rendah diri. Nah, semacam perasaan semacam ini membuat orang itu akhirnya terhambat untuk berbagian di dalam melayani. Tapi sebaliknya juga. Ada orang yang merasa superior. Superior itu bukan jenis kamar hotel Bapak Ibu ngomong-ngomong. Superior itu adalah perasaan yang merasa diri lebih baik, lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Di dalam komunitas gereja ada nggak orang yang kayak gitu? Ada. Ada orang yang inferior, terus merasa dirinya tuh paling bawah, paling rendah, paling enggak punya, paling gini, paling gitu, paling enggak kaya lah segala macam. Tapi ada orang yang sebaliknya, ada orang yang superior. Orang semacam ini biasanya sulit untuk berbaur. Atau juga merasa dirinya itu sebagai bos yang tinggal ongkang-ongkang kaki lalu kemudian menilai kurang gini, kurang gitu. Mengkritik tanpa dia berperan atau berbagian di dalamnya. Ada yang nggak cocok dengan keinginannya, maka orang semacam ini biasanya apa yang dilakukan? Mutung. Nah itu, kalau kita lihat ada orang yang gampang mutung, itu mutung bukan bahasa Mandarin ngomong-ngomong. Mutung itu ngambek, itu adalah orang yang merasa dirinya superior di dalam sebuah komunitas. Kedua-duanya itu tidak baik di dalam komunitas gereja. Orang yang superior itu tidak selalu adalah orang yang berduit Bapak Ibu. Maksudnya yang punya banyak duit. Tidak selalu begitu. Ada kalanya orang ya biasa-biasa saja. Orang yang ya sosok lah. Biasa-biasa. Tapi ada hati yang superior. Itu bisa jadi. Jadi jangan curiga sama orang yang kelihatannya bajunya lebih bagus, tasnya lebih mewah. Lalu kita oh ini loh yang superior. Tidak selalu begitu. Tidak selalu orang yang seperti demikian. Saya pernah ketemu ya, saya pernah cerita sama Ai Nani, gak tahu Ai Nani datang ya. Saya sangat kagum sama keponakannya. Saya tahu keponakannya itu karena yang istrinya itu teman saya. Maka saya lihat di story Instagram itu orang yang sangat kaya, rumahnya bagus, mobilnya mewah Bapak Ibu. Anda tahu pelayanannya di gereja dia jadi apa? Vale itu loh apa? Markirno mobilnya jemaat itu loh. Ini orang soge ya. Tapi mau jadi tukang vale. Wah saya waktu lihat, wah luar biasa ya. Orang yang punya hati untuk melayani itu enggak bisa dinilai dari apakah dia enggak punya lalu dia semangat melayani. Atau dia enggak punya uang itu dia jadi bos. Tidak selalu begitu. Jadi kita tidak bisa menilainya dari banyak sedikitnya duit. Karena orang yang semacam ini, orang yang mau melayani atau orang yang tidak mau melayani, baik dia inferior atau superior atau dia baik di dalam pengenalan dirinya sebagai orang percaya yang melayani, itu adalah pengenalan dirinya atas dirinya sendiri dan atas Tuhan sebagai Tuhan yang harus dia layani. Jemaat yang terkasih, masing-masing anggota, sekali lagi masing-masing kita, punya fungsinya masing-masing. Memang secara fungsi kita itu ada yang menonjol. Menonjol itu gini ya, menonjol. Ada yang kelihatan di balik layar. Ada yang kelihatannya enggak ngapa-ngapain tapi ternyata dia adalah pendoa yang baik. Kita itu bagaimana ya? Nanti terakhir kita akan coba pikirkan, kita ini sudah berbagian belum? Nah tapi dari gambaran firman Tuhan yang tadi kita baca, dari gambaran tubuh yang Paulus katakan itu, ada dua hal penting supaya kita sadar bahwa masing-masing kita itu harus bersumbangsi dalam komunitas ini. Dalam komunitas gereja Tuhan. Komunitas orang percaya yang Tuhan telah sediakan buat kita ya di GKT Kanaan Kediri tempat kita bertumbuh bersama ini. Nomor satu, tubuh itu memang satu. Tapi anggotanya banyak, itu yang harus kita ingat. Oh ya, seperti tubuh itu satu, anggotanya banyak. Kristus itu satu, kita ini tubuh Kristus, anggotanya banyak. Masing-masing kita punya peran masing-masing.
Paulus itu waktu dia bicarakan soal tubuh sebetulnya itu istilah yang orang biasa pakai pada zaman itu untuk membicarakan soal kesatuan, suatu persatuan. Memang satu persatuan yang kompleks ya karena beda-beda. Pada saat itu sekali lagi gambaran umum. Jadi ketika Paulus tuh ngomong kamu tuh tubuh, satu tubuh banyak anggota itu orang sudah nggak, oh maksudnya gitu. Ya seperti kita lah orang Indonesia itu kan kalau dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Langsung kita nyandak ya, oh maksudnya kita ini wake beda-beda tapi tetap satu Indonesia. Ada juga kita sebagai orang Indonesia itu kita diberikan pepatah itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya betul. Atau katanya itu pasti yang ketawa-ketawa tuh bercerai kawin lagi pasti ya toh. Saya tahu itu ada, itu yang ketawa-ketawa tuh kakek nonton humor ya. Kemudian kita juga sejak kecil diajarkan tentang sapu korek, betul ya? Sapu korek itu kalau cuma satu, itu gampang dipatahkan. Kalau banyak, nah itu loh. Nah kamu tuh kayak gitu, kalau satu kamu nggak bisa, harus banyak. Jadi satu, jadi kuat kayak gitu. Jemaat yang terkasih di dalam pemahaman kita sebagai orang Indonesia yang sudah akrab sekali dengan kebinekaan, keragaman, yang diajak untuk bersatu, maka kita sebenarnya bukan menjadi hal yang sulit untuk kita memahami bagian ini. Di dalam persatuan tubuh Kristus, kalau Alkitab tadi itu mencatat baik orang Yahudi, itu orang Yahudi itu mewakili umat Tuhan yang waktu itu sudah terpilih, orang Yunani mewakili orang non-Yahudi yang di luar komunitas orang Yahudi, yang artinya Tuhan itu juga mengasihi orang di luar suku Yahudi, semua bangsa Tuhan kasihi. Ada juga yang disebut budak yang mewakili kalangan bawah, yang ini tadi yang inferior tadi itu lihatan ini ya. Orang merdeka yang mewakili kalangan atas, yaitu orang yang superior bisa lihat ini. Itu semua dipersatukan di dalam roh. Yang mempersatukan adalah karya Roh Kudus. Jadi tidak ada lagi orang yang menganggap bahwa kalau aku inferior ya wis, aku komunitasku ya yang sesamaku. Atau yang aku superior ya sesamaku. Enggak, semua sudah dijadikan satu di dalam roh kata firman Tuhan. Jadi kesatuan kita itu tidak hanya sekarang kita harus pahami nih ya. Kita ngomong gereja kita ini bersatu bukan patokannya itu banyak persekutuan. Lalu banyak acara makan bareng. Itu tidak include Bapak Ibu. Lebih daripada itu ketika kita ngomong soal bersatu bersama-sama jadi satu tubuh itu adalah ketika kita itu bisa memahami orang. Kita bisa menerima, kita bisa menghargai keragaman di antara jemaat kita. Ada perbedaan latar belakang, ada perbedaan status sosial, ada juga perbedaan suku, ras, agama enggak termasuk karena kita satu kok ya. Suku, ras, strata pendidikan dan lain-lain masing-masing kita tuh beragam sekali Bapak Ibu. Tetapi itu tidak dianggap sebagai satu penghalang. Nah itu ketika kita sudah menghargai itu, menerima itu dan memahami itu semua maka kita akan bisa disebut sebagai komunitas yang bersatu, beragam, tapi satu tubuh. Tubuh, firman Tuhan juga menjelaskan, tubuh itu bukan cuma satu anggota tetapi banyak anggota. Dan yang mempersatukan setiap anggota bukan kartu anggota, bukan kartu baptisan, bukan kartu persembahan bulanan jemaat. Tetapi yang mempersatukan kita adalah Kristus sendiri. Jadi kita semua itu dipersatukan oleh Kristus sendiri. Maka selanjutnya Bapak Ibu sebagai orang percaya kita juga sudah diperlengkapi dengan karunia yang beragam. Untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita itu berperan di tengah komunitas kita ini, baik Anda yang tua, muda, atau jenis apapun kita, dengan kemampuan apapun kita di tengah komunitas ini sesuai kapasitas kita, maka kita harus berperan. Mengapa? Dan ini poin yang kedua. Karena masing-masing anggota itu saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi masing-masing anggota saling terkait. Perhatikan gambar berikut ini. Next, tolong dimatikan gambarku ya. Bukan, maksudnya aku tuh loh yang gerak-gerak itu kelihatan. Nah ya, gini betul ya. Itu kalau misalnya Anda perhatikan gambar ini, semoga kelihatan baik ya.
ada puzzle, ini jigsaw atau puzzle yang kita kenal ya. Kalau ada 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau banyak bagian yang tidak ada, maka puzzle itu jadi ompong. Jadi kalau andai gambar seindah apapun, sebagus apapun, kalau ada bagian yang bolong, maka puzzle itu tidak menjadi puzzle yang komplit. Tapi puzzle itu ya gitu deh, bolong kayak gitu. Jemaat yang terkasih, Paulus mengingatkan bahwa kalau masing-masing itu punya tempat, punya fungsi yang berbeda-beda antar anggota, Paulus jelaskan dengan pengandaian ini, ada 3 pengandaian. Pertama, kalau misalnya ada kaki, ini andai kan kaki nggak bisa ngomong ya. Misalnya kaki bilang, aku bukan tangan, aku bukan tubuh. Bener gitu dah. Kaki bukan tubuh, kalau dia bukan tangan. Ya enggak kan ya. Lalu kalau misalnya telinga bilang, aku bukan mata, aku bukan tubuh. Betul? Ya enggak juga. Semua itu adalah bagian dari tubuh kan. Jadi pernyataan si kaki dan si telinga ini tidak benar. Pengandaian kedua. Andai semua tubuh adalah mata, tanpa telinga, tanpa hidung, di mana pendengaran, di mana penciuman. Saya membayangkan kok medeni ya, ada tubuh mata tok gitu ya. Atau tubuh tangan tok, itu agak mengerikan. Ya Tuhan tidak menciptakan begitu. Tuhan menciptakan sebuah tubuh manusia itu dengan ragam anggota yang saling melengkapi. Pengandaian yang ketiga, kalau andai mata berkata kepada tangan atau kepala berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau, bisa enggak? Enggak bisa Bapak Ibu. Masing-masing sudah di tempatnya untuk berperan secara khusus seperti yang Allah kehendaki. Sehingga dengan cepat saat ini saya mengajak kita semua untuk mikir, kalau gitu selama ini, enggak tahu Anda berapa tahun ya bergereja di sini atau baru atau bagaimana, pokoknya Anda ada di komunitas ini, apa peran Anda? Cepat ya, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Mungkin ada yang masih garuk-garuk gitu, apa ya? Nah kalau Anda itu masih bingung, mari menyadari bahwa diri Anda adalah bagian dari tubuh yang harus berperan dengan aktif dan bagian Anda itu penting juga. Berdoalah supaya Tuhan itu memberikan pemahaman kepada Anda tentang peran di tengah gereja ini. Atau boleh cari kami para hati ya, para hamba Tuhan, nanti kami akan bantu. Kira-kira menurut kita tuh kita bisa nilai, oh orang ini tuh cocoknya jadi bagian ini. Tapi kalau sama orang yang kelihatannya punya potensi yang besar lalu diajak, ayo melayani tapi jangan repot atau dia aja, wah itu sudahlah sulit. Tapi kalau ada orang yang sadar bahwa masing-masing dirinya adalah orang yang berperan, maka itu sangat menyenangkan sekali untuk kita melayani bersama. Sekali lagi, berperan dengan baik sesuai kapasitas, itulah yang dikehendaki Tuhan. Bahkan kita semua ini bisa diperlengkapi lebih lanjut untuk mengembangkan pelayanan kita. Seperti talenta itu ya, untuk bisa dikembangkan. Jangan ada di antara kita yang senang berpangku tangan. Berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki. Kita cuma bagian komplain, gereja kurang gini gitu. Itu bangunan kok enggak jadi-jadi. Itu kok gereja kok kayak gitu. Kok nyanyinya gitu. Kok ininya kurang. Wah ini. Jangan ya Bapak Ibu. Mari masing-masing kita berperan. Jangan tidak berperan apa-apa. Wes enggak berperan apa-apa, mendoakan yonda. Wah ini, mari kita menyadari bahwa setiap kita dipercayakan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Supaya kita itu bergandengan tangan, bareng-bareng. Ini tuh gereja, komunitas, kita itu punya pelayanan itu milik bersama. Lebih dari itu, sekali lagi, kita sudah dipersatukan oleh Kristus. Jadi milik bersama, ini tuh gereja bukan milik Pak Setiobudi sama Bu Erlina karena punya tempat ini, bukan ya.
Bukan punya pendeta Erin karena beliau gembala sidang. Bukan punya ketua majelis Pak Novian. Bukan, ini pelayanan komunitas milik kita bersama. Maka itu kita perlu untuk menyadari peran kita. Nah Bapak Ibu, saya mau cerita lagi. Saya itu pernah ya lihat mobil, itu ada tulisannya 4x4. Sama dengan 16, enggak ternyata ya. Atau 4WD. Ini kayak punya Koferi ya, mirip-mirip ya. Tapi saya waktu itu bukan tanya ke Koferi karena sudah lama sekali saya lihat mobil model ada tulisannya kayak gitu. Saya tuh tanya sama yang punya, karena saya dulu waktu kecil pernah lihat mainannya adik saya, mobil remote itu ya, ada tulisannya sama 4x4. Oh pasti maksudnya kok 4x4 ya. Waktu saya tanya sama pemilik mobil itu bilang gini, itu maksudnya 4x4 itu artinya 4 mobil itu bergerak bersama. 4 roda. Apa aku tadi ngomong apa? Oh 4 mobil bukan ya, 4 roda, maaf Bapak Ibu. Ngantuk pongkot bayi berarti. 4 roda itu bergerak bersama, itu 4x4. Ternyata ada jenis mobil lain, saya baru tahu ya gara-gara tanya itu ya. Ada mobil lain yang jenisnya 4x2. 4x2 itu bukan berarti 8, tetapi artinya ada 2 roda yang menggerakkan 4 roda bersamaan. Jadi 2 menggeret 2 roda lainnya. Gak tahu yang kayak yang belakang katanya ya, yang bergerak ya. Jadi kayak nyurung 2 roda lainnya. Apa bedanya? Nah ini, kalau 4x4 itu bisa sangat kuat untuk menanjak atau menghadapi kondisi jalanan yang ekstrim. Misalnya ya penuh batu lah, penuh bolongan, itu tuh kuat karena dia bergerak semuanya, rodanya. Jadi kalau seandainya ada bolongan, dia nggak akan blesek gitu ya Bapak Ibu, nggak akan kejeglong gitu loh. Karena 4-4-nya bakal bergerak dan membuat dia tuh dengan gampang melaju saja. Sedangkan yang 4x2, nah ini ada kemungkinan nih kalau salah satu apalagi roda penggeraknya kejeglong, maka mobil itu akan nyantol gitu ya. Nah dari 2 jenis mobil ini tuh saya mikir, ada jenis lainnya enggak ya? 4x1 mungkin ya. 4x1 saya bayangkan ada 1 roda yang menggerakkan 3 roda lainnya. Jadi wah berat banget itu ya. Atau jalannya jadi muter gitu karena cuma 1 yang bergerak. Bapak Ibu sekalian bayangkan betapa beratnya kalau seandainya roda itu cuma 1 yang bergerak. Roda enteng kalau 2 roda yang bergerak. Lebih baik lagi kalau 4-4-nya bergerak dan itu menjadi mobil yang sangat apa ya ngomongnya ya, tangguh gitu ya. Kalau iklan-iklannya itu mobil 4x4 itu mobil yang tangguh untuk menghadapi medan yang ekstrim. Nah saat kita semua bergerak bersama-sama, masing-masing anggota kita tuh mungkin kayak truk tronton yang rodanya wakeh gitu ya. Ketika roda itu kita semua yang jadi roda itu bergerak bersama, gak ada yang leren disurung, gak ada yang leren ditarik. Maka gerakan kita di dalam segala pelayanan, dalam perkembangan gereja itu akan sangat baik. Kalau semua di antara kita itu bergerak. Gak ada lagi tuh nanti yang 4L, tahu 4L? Lu lagi gitu ya. Itu Cik Mecun yang ngajari saya 4L, lu lagi. Atau 4G, bukan 4G sinyal HP. Tapi gue lagi gitu ya. Maksudnya yang pelayanan ya orang-orang itu nanti ketemu di KW ya dia, nanti di UIN ya dia, di wilayah ini ya dia, nanti singer ya dia, liturgos, pemain musik, apa. Itu hamba Tuhan biasanya ya. Nah, jemaat itu tak ada yang kayak gitu juga, ada. Beberapa di antaranya majelis kita biasanya yang bagian menutup bolongan-bolongan kebutuhan pelayanan. Tapi andai semua kita bergerak bersama, semua mau melayani, itu akan sangat baik. Enggak perlu orang double, ya double oke lah. Tapi enggak triple, terus gandeng-gandeng semua diri.
ditanggung oleh satu orang, tetapi semua berbagian. Ngomong-ngomong saya bersyukur di gereja ini tuh sangat mengagumkan banyak orang. Karena ketika ditanya berapa jumlah pengurus GKT Kanaan Kediri, Anda tahu jumlahnya berapa? Total semua ya 100 lebih Bapak Ibu. 100 lebih. Bersyukur tuh dipuji banyak orang ya, termasuk sinode aja kaget waktu dengar jumlah pengurus kita. Itu kayaknya belum termasuk panitia pembangunan seingat saya. Itu sudah 100 lewat. Bersyukur. Tetapi misalnya di gereja kita ini orangnya misal nih ya, ini pengurusnya misal 100. Tapi jemaatnya 101. Gitu ya. Ini kancet nih satu nih ya. Ini yang satu ini perlu bergerak enggak Bapak Ibu? Harus bergerak. Enggak usah waduh ngeret yang satu ini lebih berat daripada menjalankan yang 100 tuh seringkali. Demikian pula dengan kita nih ternyata gereja kita ini anggota gerejanya itu 400 lewat. Pengurusnya masih 100 lewat. Berarti masih ada 300-an orang yang mungkin saat ini masih belum berperan aktif di gereja. Oleh karena itu jemaat yang terkasih, mari secara bulat, jadi semua kita tidak terkecuali berbagian di dalam pelayanan. Sekali lagi kami hamba Tuhan pasti memfasilitasi. Mau melayani apa? Ya sesuai kapasitas ya. Misalnya Pak Adi Wijaya minta singer ya maaf kami tidak bisa gitu. Nanti daripada jemaatnya bingung nyanyinya pakai kunci apa, pemain musiknya bingung ya. Jadi sesuai kapasitas, sesuai potensi, sesuai karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sebagai orang percaya. Mari kita bergandengan tangan mengingat ini milik bersama. Kita mau mengerjakannya bersama-sama. Jadi sekarang saya mau kasih PR nih Bapak Ibu ya. Jarang-jarang ada khotbah, ada PR-nya. Satu, pikirkan baik-baik. Peran apa yang sudah Anda lakukan saat ini? Kalau sudah berperan aktif, puji Tuhan. Kalau belum berperan sama sekali, pikir apa ya, aku bisa berperan apa. Atau selama ini cuma jadi penonton yang enggak ngapa-ngapain, doain juga enggak. Ayo bergerak. Minim mendoakan, itu doa itu kuasanya besar, ingat-ingat itu ya. Ingat juga untuk mengingat bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bahwa masing-masing kita adalah anggota yang harus juga berperan dengan baik. Jadi pikirkan itu. Yang kedua, temukan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan ngomong kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin Bapak Ibu. Minimal Anda bisa berdoa itu sudah Tuhan pasti berikan kepada setiap orang percaya untuk berdoa itu sudah hal yang pasti Tuhan telah berikan. Saya ingat dulu ada Ai Sikcu almarhumah. Yang kalau saya ketemu sama beliau itu, beliau tua ya, dulu ya pengurus ya, melakukan ini itu makin lama makin tua usianya, makin susah untuk jalan. Beliau itu kalau ketemu saya, pas saya berkunjung ke rumahnya bilang, aku tuh selalu doain kamu loh Ai, katanya gitu. Gimana rasanya? Waduh, seneng Bapak Ibu. Gak usah dikasih angpau, gak usah. Hamba Tuhan tuh ngomong, tak doakan kamu, tuh sudah hatinya sewenang. Kami sangat senang kalau Anda itu meskipun di rumah tapi juga bisa mendoakan gereja. Kalau masih sehat, masih bisa melakukan ini dan itu, mari temukan karunia yang masih bisa dikerjakan, pakai untuk membangun komunitas gereja di tempat ini. Komunitas umat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Yang ketiga, ingatlah bahwa komunitas ini, gereja ini milik kita bersama. Bukan milik perorangan atau sekumpulan orang. Milik kita bersama. Bareng-bareng ngomong ya, 1, 2, 3. Milik kita bersama. Pelan ya, lebih banter dong. Kayak yakin. 1, 2, 3. Milik kita bersama. Beneran ya, sadari hal itu. Karena Kristuslah telah mempersatukan kita, kita semua memiliki komunitas ini dan kita mau melayani bersama. Milikilah sense of belonging. Wah itu ya. Rasa memiliki komunitas ini. Jangan merasa diri sebagai tamu terus ya. Albert, kamu sudah berapa kali datang, jangan tamu terus Bet ya. Ada mungkin di antara kita yang dari dulu aku tamu terus saya. Jangan. Mari memiliki sense of belonging, rasa memiliki.
Dan sebagai ayat pamungkas penutup kita, satu ayat firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10. Kita baca bareng-bareng, syukur kalau bisa dihafal. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadilah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bergerak bersama, pelayanan milik bersama, dan kita kerjakan dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Kita berdoa.